Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadisa Fatimatus Ulandari dari kelas 12 IPA 4 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang materi mutasi. Pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik DNA maupun RNA. Perubahan tersebut bisa terjadi pada taraf urutan gen, disebut juga mutasi titik, maupun pada taraf urutan kromosom yang disebut abrasi. Definisi mutasi. Mutasi atau mutatus berarti perubahan mutasi didefinisikan sebagai perubahan materi genetik DNA yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya. Yang kedua ada penyebab mutasi. Yang pertama adalah faktor fisika atau radiasi. Agen mutagenik dari faktor fisika berupa radiasi. Radiasi yang bersifat mutagenik antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron ion-ion berat, dan sinar-sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Yang B, ada faktor kimia. Banyak zat kimia bersifat mutagenik. Yang C, faktor biologi. Lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom. Misalnya virus hepatitis menimbulkan abrasi pada darah dan sumsum tulang. Selanjutnya macam dan jenis mutasi. Pertama, berdasarkan tempat terjadinya. Ada mutasi kecil atau point mutation. Mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul ADN gen. Lokus gen sendiri tetap. Mutasi jenis ini yang menimbulkan perubahan alel. Yang kedua ada mutasi besar atau gross mutation. Mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan kromosom. Istilah khusus mutasi kromosom yakni abrasi, sehingga untuk selanjutnya istilah abrasi dipakai untuk mutasi kromosom. Sedangkan istilah mutasi khusus untuk mutasi gen saja. Yang kedua, berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. Ada mutasi somatis atau mutasi vegetatif. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel somatis demikian besar, sel-sel dapat mati. Kemudian ada mutasi germinal, mutasi gametis atau generatif. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi sel germinal terdapat di dalam gonad. Hal ini terdapat pada makhluk hidup bersel banyak dan bukan yang bersel satu, atau strukturnya yang lebih sederhana. Yang ketiga ada berdasarkan faktor penyebab mutasi. Ada mutasi alami atau spontan. Mutasi alam adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat dan disengaja manusia. Penyebab dari mutasi ini antara lain sinar kosmos, bantuan radioaktif, sinar ultraviolet matahari. Kemudian ada mutasi buatan. Mutasi spontan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia yang biasa diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, misalnya di bidang budidaya, perakitan bibit, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan jumlah faktor keturunan. Ada mutasi bertahap, mutasi atau mutasi mikro. Mutasi mikro adalah mutasi yang terjadi atas satu atau sekelompok kecil faktor keturunan. Mutasi lompatan atau mutasi mikro. Mutasi makro merupakan mutasi yang terjadi atas sejumlah besar atau mungkin seluruh faktor keturunan. Nah, dalam ruang lingkup mekanisme evolusi terdapat dua macam pendapat tentang dampak perubahan efektif supaya evolusi makhluk hidup dapat berlangsung. Pendapat pertama mengatakan bahwa penyebab perubahan yang lebih efektif adalah perubahan bertahap. Yang terakhir adalah berdasarkan manfaat bagi individu atau populasi yang mengalami. Ada mutasi yang merugikan. Mutasi yang merugikan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang berkurang atau tidak adaptif pada individu populasi. Kemudian ada mutasi yang menguntungkan. Mutasi yang menguntungkan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang semakin adaptif pada individu atau populasi. Di antara kedua mutasi itu, yang paling banyak terjadi adalah mutasi yang merugikan.
Akan tetapi dalam ruang lingkup mekanisme evolusi dalam perubahan karena mutasi efektif adalah mutasi yang menguntungkan. Nah, itu yang terakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.